Oke, saya akan mulai dengan saya akan share screen ya. Mengapa perlu belajar bahasa asli atau bahasa Yunani atau Ibrani? Ada Aram juga kita tahu di Perjanjian Lama. Rabi Yahudi kuno itu punya pepatah begini. Saya intinya kira-kira begini. Membaca Alkitab bukan dalam bahasa asli adalah seperti kissing the bride through a veil. Jadi seperti sepasang pengantin baru, lalu waktu pendeta bilang, sekarang kamu boleh mencium istrimu. Lalu dia lupa untuk membuka cadarnya begitu. Lalu dia cium istrinya dengan cadar di tengah-tengah. Nah itulah kalau menurut wisdomnya Rabi Yahudi itu adalah seperti itu. Kalau kita membaca Alkitab dengan bukan dari bahasa asli, ya kita merasa misalnya kalau dia cium di bibir ya, ini kan istri kan nggak apa-apa ya. Dia cium di bibir, dia merasa ada bibirnya, tapi ada penghalangnya. Jadi ada sesuatu yang membuat dia itu nggak full, ya nggak full, kepuasannya itu nggak full. Nah kalau edisi COVID itu seperti mencium istri, tapi dua-duanya lupa membuka masker gitu. Jadi akhirnya membuat ada sesuatu yang kurang gitu ya. Tapi saya nggak mengatakan bahwa membaca Alkitab terjemahan itu tidak baik. Saya statement mengatakan begini, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa Mandarin, bahasa apapun, itu adalah sumber yang dapat diandalkan untuk belajar firman Allah. Kalau memang kita tidak punya kesempatan untuk masuk sampai ke bahasa asli, percayalah bahwa Alkitab ini juga adalah sumber yang bisa diandalkan untuk kita mengenal, untuk bertumbuh dalam rohani kita. Kenapa? Karena itu dipersiapkan oleh para ahli bahasa dan Alkitab yang handal. Maka saya suka mengingatkan mahasiswa saya, kadang-kadang kita dengar suka pengkhotbah suka mengatakan terjemahan ini salah. Gitu. Saya bilang hati-hati loh, kamu baru belajar 2 tahun, mereka udah belajar 20 tahun loh yang terjemahan Alkitab. Kebetulan aja waktu kita ngomong itu penterjemahnya nggak ada. Tapi kalau penterjemahnya ada di depan kita, mungkin kita pasti nggak berani ngomong, ini Alkitab salah. Gitu. Ya, jadi ini sesuatu yang memang bisa diandalkan. Tapi memang harus diakui bahwa setiap bentuk kitab terjemahan umumnya memiliki keterbatasan dalam menyampaikan segenap kekayaan pesan teks yang dapat disampaikan dalam bahasa asli Alkitab ataupun karya buku apapun. Kalau kita mengerti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kita akan merasakan kalau kita baca bahasa Indonesia, bahasa buku dalam bahasa Inggris dalam bahasa aslinya, pasti ada nuansa yang berbeda yang kita mungkin nggak dapat kalau di bahasa terjemahan. Ada keterbatasan. Makanya kenapa kita perlu, kalau kita punya kesempatan, kita perlu untuk masuk di dalam bahasa asli itu. Ya. Nah, waktu kita pelajaran pertama dalam bahasa Yunani, hari ini adalah saya ingin mengajar kita untuk mengenal alfabet. Berlatih sedikit dengan menggunakan alfabet Yunani. Lalu yang kedua adalah mengerti perbedaan konsep bahasa Yunani dan bahasa Indonesia. Karena cara dua bahasa ini bekerja itu agak berbeda. Nah, ketika kita mengerti ini, nanti kita bisa lihat dalam beberapa teks, kita lihat teks itu akan menunjukkan bahwa ini beda dengan konsep kita. Ya. Oke, mari kita belajar di pelajaran pertama ini adalah belajar teks bahasa Yunani. Ya. Oke, ini adalah abjad bahasa Yunani, ya. Dari A ini alfa, ke kanan, ke bawah, ke kiri, kemudian sampai di sini. Omega ini adalah abjad yang ke-22, yang terakhir. Ya. Nah, beruntungnya bahasa Yunani itu adalah bahasa ini banyak diadaptasi oleh bahasa Inggris, oleh ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman yang belajar waktu masuk ke sini ini agak mudah. Alfa kita udah tahu, ya. Beta kita udah tahu. Mungkin delta, dalam matematik itu ada delta. Ada pi. Ada pi. Di matematik ini ada pi. Jadi kita pi itu 3,14 gitu kalau kita belajar matematik ya. Jadi kita bisa tahu ini ya, tahu tentang pi ini. Ya, pi. Kemudian
Apalagi ya, omega, kita tahu nih yang listrik juga tahu omega, mengatur listrik itu dengan omega. Nah, bahasa Yunani itu memiliki 22 abjad, ya. Saya ajak kita untuk membaca sama-sama, ya, karena ini kan kuliah ya, jadi mahasiswa harus ikut nih, kalau dosennya bilang baca, kita baca sama-sama, ya. Jadi ini adalah Yunaninya, huruf kecil, ini adalah Yunani huruf besar. Teks Yunani kita umumnya menggunakan huruf kecil. Ya. Kadang-kadang muncul huruf besar kalau di awal kata, awal kalimat. Ya. Oke, mari kita baca. Saya yakin kita baca sama-sama di dalam rumah karena kita nggak bisa sama-sama di Zoom ya. Tapi huruf pertama ini adalah alfa. Jadi namanya adalah alfa, name alfa. Kalau dalam bahasa Yunani ini tulisnya begini. Huruf kedua adalah beta. Huruf ketiga adalah gamma. Huruf keempat adalah delta. Ya. Huruf kelima adalah epsilon. Huruf keenam adalah zeta. Huruf ketujuh adalah eta. Ya, mirip ya, eta. Kemudian huruf kedelapan adalah theta. Mungkin kita pernah yang belajar aljabar ini pasti ada nih theta ya. Kemudian huruf selanjutnya adalah iota, i. Ya, iota itu dalam bahasa kalau kita tulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, iota ini mewakili huruf i. Kalau theta tadi mewakili huruf t. Ya. Kemudian di selanjutnya adalah di huruf k, kappa, ya, kappa. Lalu ini lambda, lambda mewakili huruf s. Ini namanya mu. Ya, mu itu adalah huruf m. Kemudian nu huruf n. Kemudian c ya adalah seperti x, dia mewakili huruf x di sini. Ya. Kemudian ada huruf o, omikron. Kemudian huruf berikutnya adalah pi. Pi ini yang kalau dalam rumus matematika ini 22/7, 3,14. Itu kan pakai bahasa Yunani. Lalu ada rho. Ya, ada rho. Ada rho di sini. Kemudian ada sigma. Ya, sigma ini ada dua bentuk sebenarnya. Sigma yang ini adalah sigma yang hanya muncul di akhir kata. Final di akhir kata. Tapi selain itu sigma akan menggunakan bentuk ini. Kemudian ada tau, ya ada tau, dan upsilon mewakili huruf u atau dalam Yunani karena Yunani nggak punya huruf y, karena dia juga pakai upsilon ini dengan huruf u. Dan pi kita juga belajar dalam matematik ada pi, ya. Kemudian ada chi, ini sering sekali dipakai untuk orang Kristen karena Kristus itu dimulai dengan huruf chi. Ya, kalau kita lihat di mimbar gereja, itu seringkali muncul huruf chi dan huruf r. Karena Kristus itu adalah ada chi-nya, kemudian ada r-nya. Ya. Kemudian dua huruf terakhir adalah C, ya C. Ini biasanya tanda untuk psikologi, karena itu dari situ. Dan terakhir itu adalah omega. Ya. Saya ada satu video ya, dosen saya membuat satu website, lalu ada video untuk itu. Saya ingin supaya kita bisa nonton bersama-sama. Setelah lagu ini kan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Ya, kalau Twinkle Twinkle Little Star itu lebih mudah kita untuk tahunya. Jadi setelah ini kita harusnya udah bisa menghafal nih abjadnya, karena dengan lagu ini akan membantu kita. Ya, saya akan dengar sekali lagi sama-sama. Setelah itu mungkin kita bisa nyanyi sama-sama nih. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon,
Boleh kita coba sekali lagi, lalu saya undang teman-teman untuk menyanyi, karena lagu ini lagu anak-anak. Nanti ada 2 lagu lagi lebih sulit. Lagu yang kedua lebih sulit, lagu yang ketiga mudah lagi begitu. Ya, saya akan putar sekali lagi sambil kita menikmati lagu Twinkle Twinkle Little Star ini. Ya. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Nu, Psi, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Upsilon, Phi, Psi, Omega. Saya kasih komentar begini. Orang Inggris ini semua yang huruf I itu langsung dia baca I. Padahal sebenarnya Yunani itu bukan I. Jadi bukan pi tapi P. Bukan psi tapi C. Karena nanti waktu dibaca huruf itu kalau muncul, katakanlah kata kurios. Ada I-nya di situ, dia bukan kuraios, tapi kurios. Hanya orang Inggris itu kalau udah ketemu I itu semua dia sulit untuk balik ke originalnya. Jadi itu sebenarnya kesulitannya mereka, gitu ya. Tapi kita yang I adalah I, kita beruntung. Kita beruntung bisa seperti itu. Tadi huruf itu ada 22, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta. Ini sesuai lagu ya. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omikron, pi, rho, sigma, atau ini ya, tau, upsilon, Pi, Chi, Psi, Omega, gitu ya. Jadi ini adalah ini alfa A, beta B, gamma G, delta D, epsilon E, zeta biasanya berhuruf Z, lalu eta ini E, tapi E yang panjang, jadi dia ada E yang pendek, E yang panjang. Theta ini biasanya dibacanya TH, seperti itu bunyinya, theta. Lalu iota itu adalah I, kappa itu seperti huruf K, lambda huruf L, mem ini, mu ini huruf M, nu ini huruf N, C ini huruf X, O ini O, P ini huruf P, kemudian Rho ini huruf R, ya. S sigma ini huruf S, tau ini huruf T, upsilon huruf U, P itu biasanya dibaca P, lalu X ini, C ini dibacanya adalah CH, C ini adalah C, dan omega adalah O, tapi O yang panjang. Ya. Jadi sebenarnya Yunani itu mudah. Bahkan kalau teman-teman pernah memasukkan, coba ya, menulis nama kita, lalu kita ganti fontnya dengan Yunani, kita juga bisa dapat itu dalam bahasa Yunani. Ya, seperti saya beri contoh begini. Kalau saya menulis dalam bahasa Yunani, ya, misalnya saya menulis bahasa Yunani ya, misalnya saya tulis begini. Ada yang bisa jawab? Silakan buka mic. Ini bahasa Indonesianya apa? Dan. 100 Pak. Ya, jadi kita hanya bisa buat, maksudnya kita bisa tulis pakai bahasa ini, ya, pakai huruf Yunani, tapi dalam bahasa Indonesia, jadi bacanya D-A-N, dan. Ya. Nah,
Kalau misalnya katakanlah begini, apa bahasa Indonesianya? Salam. Salam. Saya dengar seorang wanita mengatakan salam. Kalau ini, apa ini? Selamat. Selamat. Selamat ya. Apa ini? Malam. 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 Udah kan ya? Jadi ini baru latihan ke bahasa Indonesia ya. Tapi kita juga bisa nanti latihan ke bahasa bahasa Yunani. Gitu ya, ke bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang mungkin kita pernah dengar kata ini. Bacanya apa ini? Agape. Agape. Agape ya. Agape artinya apa? Kasih ya. Kasih ya, love, kasih. Ya. Atau kita dapat kata ini. Kurios. Kurios. Kurios ya. Ini pintar-pintar nih Pak Johan. Waduh, ini luar biasa nih. Cepat sekali ya. Udah pada pintar ya. Iya, kurios artinya apa? Time, Pak. Tuhan. Tuhan ya, Lord atau Tuhan. Kita coba Pak Johan, kita coba pinternya begini. Bagaimana kalau kita hapus ini? Nah, setengah lah kita hapus ya. Bacanya apa nih? Daimonion. Daimonion. Ya. Ini kalau dibaca itu daimonion. Artinya apa? Ada yang ini? Kalau bahasa Yunani itu dekat dengan bahasa Inggris. Jadi kamu banding demon ya. Demon. Ya, jadi sebenarnya simple. Bahasa Yunani itu simple, cuman D-A-I-M-O-N-I-O-N. Daimonion, demon. Ya, kita dapat mirip itu demon, ya. Atau misalnya kata Theos. Bacanya Theos ya. Karena huruf pertama itu adalah theta, eta, ini adalah tadi theta, Theos ya. Kemudian ada huruf E-nya, epsilon, ada O-nya dan ada sigma-nya. Jadi Theos. Theos itu artinya apa? Allah, Pak. Allah. Ya, ada Allah atau God. Ya. Jadi sebenarnya bahasa Yunani untuk ini, untuk abjadnya, ini simple seperti itu, ya. Itu yang bahan pertama kita mau pelajari. Jadi kita bisa try out sebenarnya kalau saya bisa tulis di dalam, ya, atau tanpa ini. Nah, oke, ini adalah bagian pertama, dana abjad, ya, dana abjad, pengenalan untuk abjad. Saya nggak tahu apakah ada yang mau bertanya atau mau berkomen sampai sini. Oke, kalau nggak ada, kita lihat bahan berikutnya adalah bagaimana perbandingan antara pelajar. Sebenarnya kata kerja Yunani itu berbeda cara kerjanya dengan kata kerja Indonesia. Tapi kata Yunani itu mirip dengan apa yang ada di dalam bahasa Inggris. Ya, contoh begini, Inggris ini sebenarnya ada yang namanya present tense, lalu konjugasi itu maksudnya satu kata kerja itu di breakdown untuk orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang ke 1, 2, 3, lalu tunggal atau jamak. Jadi kalau lihat bahasa Inggris ya, satu yang agak berbeda dari bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan saya berjalan, lalu engkau berjalan, dia berjalan, kami berjalan, kalian berjalan, mereka berjalan, ya semua berjalan gitu, nggak ada bedanya. Ya. Tapi bahasa Inggris kita sudah mulai mengenali ada yang namanya ada huruf S di sini. Ya, ini yang kalau ya itu saya tahu bahwa belajar bahasa Inggris itu memang sedikit menegangkan juga gitu. Ini grammarnya gimana? Tapi sebenarnya kalau kita lihat itu simple karena
yang berbeda cuma di huruf S di sini. Ketika kata kerja itu digunakan untuk orang ketiga dan tunggal, kamu harus tambah S. Selain itu, nggak ada bedanya. Kalau bahasa Indonesia, 66 diagram ini nggak ada bedanya. Ya. Nah, itu konsepnya di dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Yunani juga seperti itu. Hanya Yunani itu konsepnya adalah 6-6-nya itu berbeda. 6-6-nya berbeda. Seperti kata ini, kata telo, theta, epsilon, lambda, omega, telo. Telo itu I want. Saya ya, bahasa Inggris I want, you want, she wants. Lalu we want, you want, they want. Sekali lagi bedanya hanya di sini di S. Tapi kalau Yunani akhirannya udah berbeda. Akhirannya kalau orang pertama tunggal untuk mengatakan I want itu pakai telo. Ini kita bicara present ya, present indikatif aktif. Nanti ada model yang auris dan yang sebagainya. Jadi telo, lalu orang kedua itu adalah teles, ada akhiran ace-nya, udah berbeda. Orang ketiga tunggal tele, ya mirip ace tapi nggak ada s, jadi tele. Lalu telomen, orang pertama jamak, we want, kami ingin, akhirannya adalah omen atau men. Orang kedua jamak, telete, you want. Dan orang ketiga jamak, telosin, they want. Ya, jadi yang membuat sedikit berbeda itu adalah bahwa dalam bahasa, kalau bahasa Inggris kita punya sense hanya orang ketiga tunggal, tapi Yunani itu semuanya itu berubah. Makanya memang pelajaran Yunani itu awal-awal itu agak berat karena kita harus menghafal yang namanya konjugasi itu, ya supaya kita bisa cepat bergerak nanti dalam pembelajaran itu. Nah, dalam pembelajaran itu kita harus mau nggak mau kita harus menghafal, ya. Makanya ini video yang kedua. Ada orang menciptakan lagu untuk bisa membantu kita menghafalkan akhirannya itu. Ya, akhirannya yang telo. Lihat ini memang ini selalu kesulitan pertama adalah menghafal ending atau akhirannya. Maka orang ini membuat lagu yang mencakup sekaligus ini ya, untuk ending present, ending tense imperfect, ending future, ending aorist, dan bahkan ending perfect. Ini bahkan saya belum kenalkan nih ke mahasiswa yang sudah belajar. Kalau mereka tahu lagu ini, mereka akan lebih cepat lagi untuk bisa menangkap, oh ini sebenarnya present, ini sebenarnya future, ini sebenarnya aorist, dan sebagainya. Ya, yang tadi kita baru belajar baru ini, yang tadi ada telo, teles, tele, telomen, telete, telosin. Ini baru satu present. Nanti yang kedua ini adalah ending untuk yang namanya imperfect. Etelon, eteles, etelen, etelomen, etelete, etelon. Gitu ya. Ini future. Kalau future ada telso, telseis, ya, sei, somen, sete, sosin, lalu ini auris dan sebagainya. Ya, kita coba dengarkan ini satu lagu ini. Like that will surely come my way. Hey, so say, Samen satte susen, sa sen, Samen satte san, creek like that will surely come my way. Hey, they're active and they're very much indicative, present and imperfect future areas. One more voice, and now I'll sing it for you, all in this song. Ka-ka-ske, common kakakasi, perfect voice completed this song. Creek like this will surely come our way. Ya,
lagu ini saya nggak minta saudara menyanyi, karena itu perlu pelajaran dulu sampai beberapa pertemuan, baru kita membutuhkan lagu ini. Ya. Kemudian saya akan lanjut lagi ke contoh lagi perbandingan yang berbeda antara bahasa Yunani dan bahasa Indonesia supaya kita punya gambaran. Setelah itu kita akan lihat dalam beberapa kalimat sederhana. Contoh yang ketiga adalah mengenai kata benda, ya, kata benda. Sebenarnya kalau kita, dan saya yakin sebagian besar kita juga sudah cukup familiar dengan bahasa Inggris ini. Sebenarnya kalau kita bahasa Indonesia nggak mengenal, ada mengenal juga. Nanti saya jelaskan. Misalnya begini, kata I, saya, dalam bahasa Inggris subjek itu dia harus pakai I. Tapi kalau dia mau jadi objek, dia harus pakai me, nggak boleh I. Ya sekarang ada orang berbeda ya. Kamu suka I ya? Gitu ya. Saya dengar dulu ponakan saya TK, kamu jangan ambil buku-buku I ya, gitu ya. I tidak suka kamu punya. Nah itu kadang-kadang penggunaannya nggak betul, karena kalau dia bilang ambil buku I berarti harusnya my, karena itu adalah kepemilikan. Kalau kepemilikan bentuknya udah beda, my, ya, buku my atau mine, ya. Kamu panggil I ya, kan harusnya kamu panggil me, you call me, gitu. Ya. Tapi ini sudah ada strukturnya, seperti we, us, our, ours. Bahasa ini sebenarnya ada. Saya, katakanlah kita pakai orang kedua ya, orang ketiga. Subjeknya itu dia. Objek langsungnya bisa nya, gitu kan? Dia menyukainya. Nya itu juga orang ketiga. Tapi dia objek langsung. Jadi ada berbeda bentuknya sesuai dengan fungsinya. Fungsinya apa nih? Kalau fungsinya subjek, bentuknya ini. Fungsinya objek, bentuknya nya atau me. Kepemilikan, dia harus pakai my. Nah, bahasa Yunani juga punya prinsip seperti itu. Di dalam hal ini mungkin sedikit dekat dengan bahasa Indonesia, karena kita udah punya konsep aku dan ku. Dia dan nya. Ya, dalam bahasa Yunani, itu adalah kalau untuk subjek, ini kata logos, kita tahu logos itu word, firman, kata, perkara juga bisa, hal juga bisa. Logos, ya, logos, kalau kepemilikan itu logo, ya, akhirannya agak berbeda. Objek tidak langsung itu logo, pakai omega, tapi ada titik kecil, i kecil di bawah. Kita bisa bilang iota yang di subscript. Lalu kalau objek langsung itu pakai logon. Jadi kata Yunani itu perubahan bentuknya exact. Sehingga subjek itu selalu os. Ini kita bicara maskulin ya, maskulin. Karena kata benda Yunani itu ada maskulin, ada feminin, bahkan ada netral atau neuter. Yang dalam bahasa Indonesia mungkin kita nggak terlalu banyak kuasai kenal lagi, tapi ini bahasa kuno. Dalam bahasa modern sekarang seperti Jerman itu masih ada begitu, ya. Ada logos, logo. Jadi kata logon ini, kata objek ini, menariknya dari bahasa Yunani adalah karena dia mempunyai bentuk yang spesifik, maka nanti kita lihat dalam kalimat bahwa karena bentuknya spesifik, tempatnya bisa di mana saja. Objeknya bisa mulai muncul duluan. Karena kalau objeknya muncul, kata pertama muncul objek ini dengan logon, maka nggak masalah kalau dia muncul duluan. Kenapa? Karena selama dia bentuknya adalah bentuk akusatif, grammar bahasa Indonesia akusatif, dia fungsinya tetap objek. Mau di depan itu juga objek. Nah, sebenarnya bahasa Indonesia juga ada. Ya. Kalimat yang biasa kita bilang itu adalah saya suka pisang goreng. Itu dalam bahasa Indonesia itu umumnya pasti subjek dulu. Kita akan belajar ada SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Itu urutan umum dalam bahasa Indonesia. Tapi bukan berarti nggak bisa dibalik. Ketika saya bilang, saya suka pisang goreng setiap hari, ya, saya subjek, suka, predikat, pisang goreng, objek, setiap hari keterangan, saya bisa main dengan kata ini. Saya bisa bilang, pisang goreng saya suka setiap hari. Ya,
pisang goreng itu dari ke depan itu menjadi objek. Saya juga bisa bilang setiap hari saya suka pisang goreng. Masih bisa. Tapi ada keterbatasan dalam bahasa Indonesia karena kita nggak mengenal bentuk. Kalau salah-salah saya bisa bilang begini, setiap hari pisang goreng suka saya. Itu jadi berbeda kan? Tapi dalam Yunani nggak masalah. Selama pisang goreng itu dalam bentuk logon, akusatif ditaruh di depan, atau di tengah, atau di paling belakang, atau di mana saja, dia akan menemukan jalannya untuk nanti waktu diterjemahkan, dia harus kembali ke posisinya sebagai objek. Ya, sebagai objek. Ini yang tunggal yang saya ini. Ini yang bentuk plural. Ya, ini yang bentuk plural. Jadi makanya kalau salah satu idiom dalam bahasa Yunani itu adalah Yunani itu sangat fleksibel dalam urutan, ya sangat fleksibel dalam urutan karena dia sudah punya bentuk yang khusus. Ini pasti kita bisa nih lagunya. Ya, nggak sampai 1 menit nih lagunya ya. Coba kita dengar sekali lagi. Perhatikan bahwa yang baru kita pelajari tadi adalah hos, logos, logu, logo, logon. Lalu ada logoi, logon, logois, logos. Ini yang maskulin, ya. Nah, ini yang feminin. Feminin punya akhiran juga yang berbeda. Misalnya kata arche, lalu arkes, arche pakai eta, arken, arkai, arkon, arkais, arkas. Ya, jadi memang lebih kompleks, tapi menarik karena istilahnya itu waktu saya mulai banyak membaca ya, itu memang seperti kita bermain akrobat. Gitu. Yang kita ketemu kata pertama adalah objek. Mana subjeknya? Tiba-tiba kata pertama itu objek. Kata kedua keterangan tempat. Jadi pisang goreng setiap hari. Dan baru kemudian pisang goreng setiap hari suka saya. Malah subjeknya ditaruh paling belakang. Nominatifnya ditaruh paling belakang. Oke, nggak masalah karena ini memang satu keunikan dalam bahasa Yunani. Dan itu bisa dipakai untuk menyampaikan sesuatu. Ya, sama seperti kalau saya bilang saya suka pisang goreng, itu standar. Saya suka pisang goreng setiap hari, itu kalimat standar. Tapi kalau saya mulai bermain kalimat, saya bilang setiap hari saya suka pisang goreng, pasti kita punya sense bahwa saya sedang mengatakan saya sukanya setiap hari loh, nggak bosen-bosennya loh, ya. Atau saya udah mulai bilang pisang goreng saya suka setiap hari. Cuma pisang goreng ya. Kalau misalnya singkong goreng enggak. Kalau tahu goreng ya suka tapi enggak sesuka pisang goreng gitu. Bisa dimainkan. Ya. Kalau orang suka saya wanita itu gitu ya. Kadang-kadang kalau dengar teman-teman saya ada yang ngomong suka saya wanita itu. Nah, yang ditekankan apa? Sukanya. Suka saya wanita itu. Nah, cuma masalahnya karena bentuknya sama, maka hati-hati. Kita bisa terbalik dengan tadi, setiap hari pisang goreng suka saya. Wah, itu nggak benar tuh. Ya, karena bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, makna itu disampaikan dengan cara urutan kata. Urutan kata menyampaikan makna. Tapi dalam bahasa Yunani, bentuk kata itu menyampaikan makna. Jadi itu yang membuat kita berbeda, lalu kita mulai harus membiasakan untuk berpikir dengan cara bahasa Yunani.
Oke, apakah ada yang mau bertanya? Boleh bertanya bahan pelajaran, tentu ini kan cuma teaser aja. Tapi mungkin mau sharing cerita sedikit pengalaman belajar bahasa Yunani-nya, mungkin ada kesulitannya, seperti apa kita bisa diskusikan atau saya bisa tanggapi begitu. Silakan kalau ada di kolom chat, kelihatannya sih belum ada ya. Tapi kalau ada yang mau ngomong secara langsung, boleh buka mic atau nanti admin bisa membantu. Sebelum nanti satu bahan lagi, beberapa kalimat, kemudian kita akan tutup dan kita bisa bertanya jawab lebih banyak. Pertanyaan, kenapa di bahasa Yunani struktur penulisannya berantakan? Mungkin yang barusan Bapak jelaskan tadi ya. Dan kemudian pertanyaannya, ada berapa tenses dalam bahasa Yunani? Pertama saya bilang itu berantakan, tapi kemudian saya bilang itu brilian. Awalnya memang, nyusahin banget. Seperti saya bilang, waktu kita baca itu, masa tiba-tiba datang langsung kata keterangan, langsung objek gitu, kita kan kaget. Jadi bayangkan, kalau kalimatnya itu hanya 4 kata, saya suka pisang goreng setiap hari, saya suka pisang goreng setiap hari. 6 kata, itu masih mudah menyusunnya. Tapi kalimatnya Paulus itu bisa belasan, 20 kata, lalu kita harus dengan cepat dalam pikiran kita itu berakrobat untuk menyusun supaya menjadi satu kalimat yang masuk akal, itu nggak mudah. Ya, makanya di kelas waktu saya mulai mengajar lagi, saya merasakan begini, teman-teman itu, para mahasiswa itu mengerti parsingnya, tapi waktu terjemahnya bingung karena dia bingung menempatkan. Gitu. Nah, akhirnya saya pikir saya ajarkan prinsip diagram sederhana. Jadi selalu saya membuat mahasiswa itu berpikir dengan secara sistematis dengan sebuah diagram ya. Ini sebenarnya diagram ini banyak saya adopt juga dari Bibleworks begitu ya. Jadi biasanya dia ada kode begini. Ini ada dengan diagram ini adalah tempat untuk subjek, ini adalah tempat untuk predikat dan ini tempat untuk objek. Ya. Atau dalam bahasa Yunani ini adalah untuk nominatif, ini adalah untuk verb-nya. Dan ini adalah untuk akusatif. Ini untuk objek langsung. Atau kemudian di bawah ini bisa juga muncul OTL. Objek tidak langsung. Objek tak langsung. Atau dalam bahasa Yunani itu adalah datif. Jadi saya akan awal-awal, misalnya nanti kita lihat ada kalimat katakanlah begini. Kalau misalnya tadi ya, kata agape, nanti ada muncul ini katanya, theos, atau saya gini, theon, kalau, ego. Ya, ego itu kan saya. Theon ini adalah akusatif, sesuai bentuknya. Kalau ini adalah verb-nya, ini adalah nominatif. Kalimatnya begini, mulai dengan ini adalah objek, ini adalah predikat, ini adalah subjek. Jadi kalimatnya akan mulai dengan objek. Saya akan mengajar mahasiswa, oke, kamu buat diagram, atau kalau kamu sudah cukup mahir, buatlah diagram dalam mental pikiranmu, lalu kamu akan tahu, theon itu harusnya tempat di sini, karena ini adalah objek. Lalu kalau memanggil, itu tempat di sini. Ego, tempatnya di sini. Nah, kalau begini, I call God. Akan dapat makna kalimatnya. Kalau ini God call I, pasti salah. Karena God ini nggak bisa, ini kalau ini di parsing, ini adalah untuk orang pertama singular. Hanya bisa dipakai untuk orang pertama singular. Yang tadi kata itu kita lihat ya, kata ada telo, teles, tele, ya, lalu ada telomen dan sebagainya. Ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Telo ini hanya bisa dipakai untuk subjeknya orang pertama, yaitu ego. Ego ini orang pertama, saya kan. Ini I. Kalau ini Allah, Allah itu sebenarnya artinya ini orang ketiga. Ya, saya orang pertama, kamu, engkau, kalian orang kedua, lepas dari itu semua orang ketiga. Jadi karena ini orang ketiga, dia tidak boleh menggunakan ini. Jadi nggak boleh Allah memanggil. Karena ini adalah untuk orang pertama, dan ini orang ketiga. Ya, maka yang bisa adalah, dan itu dikonfirm dengan bentuknya. Karena bentuknya ini adalah nominatif, maka tempatnya di depan, verb di tengah, akusatif, tempatnya di
sebelah belakang. Awalnya membingungkan, tapi kalau kita tahu polanya, menurut saya itu akan sesuatu hal yang menyenangkan dan kreatif. Dan kreatif juga, dan juga seringkali itu dipakai. Kenapa itu berbeda? Karena dipakai untuk memberi penekanan, memberi nuansa. Seperti saya bilang, setiap hari saya suka pisang goreng. Itu kan mau menekankan setiap hari. Suka saya pisang goreng. Nggak main-main nih, suka yang mau ditekankan. Itu kenapa masa Yunani bahasanya urutannya itu dirubah-rubah karena memang ada pesan yang mau disampaikan. Dan mereka punya 100% fleksibilitas karena bentuknya sama. Tapi bahasa Indonesia itu punya keterbatasan. Jangan sampai pisang goreng suka saya gitu kan. Atau saya mengejar anjing, lalu anjing mengejar saya. Itu dua hal yang berbeda. Yang kalau bahasa Indonesia itu pasti bingung nih. Ini jadi yang siapa yang ngejar-ngejar siapa ya? Tapi kalau dalam bahasa Yunani, karena misalnya kalau kalimatnya adalah saya mengejar anjing, anjing itu dalam bentuk akusatif objek, walaupun anjingnya ditaruh di depan, dia tetap adalah yang dikejar, bukan yang mengejar walaupun dia di depan. Gitu. Itu satu contoh dari yang awalnya memang agak ini, tapi pelan-pelan nanti kita akan bisa menikmati, menghargai struktur itu. Ya. Pertanyaan kedua, ada berapa tense? Sebenarnya ada 6 tense. Ini kita bicara Yunani Alkitab ya. Tapi di 6 tense ini, Yunani Alkitab ini, yang ke-6 itu sudah hampir punah gitu. Maksudnya sudah jarang sekali digunakan. Kalau di periode sebelumnya, Yunani klasik seperti Aristoteles, Homer, itu mereka masih banyak. Ya, jadi ada present, ada kalau yang lampau itu ada 2, imperfect dan aorist. Lalu ada present, ada future, ada perfect, dan ada satu lagi namanya pluperfect. Itu Pak Johan, mungkin saya jawab dengan sederhana. Oke, Pak Joli. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan taruh nanti di sesi belakang ya, karena lebih bukan yang teknis, tapi yang lebih umum, big picture-nya gitu ya. Okay. Yang tadi sih ada satu pertanyaan, mungkin tadi udah terjawab sih. Jadi penanya ini katakan, jadi contoh kata pisang goreng sebagai objek dan sebagai subjek, ada perbedaan penulisan di akhirannya begitu ya. Betul, sehingga betul. Mau ditaruh depan atau belakang, pembaca tetap mengerti. Ya, jawabannya iya ya. Iya. Berarti sudah mengerti konsepnya ya, dalam satu kuliah belum 1 jam ini sudah mengerti konsepnya. Ya. Oke, sip. Itu ya. Jadi saya lanjutkan ya Pak Johan sedikit lagi. Oke. Silakan. Ya, saya lanjutkan sharing bahan saya yang terakhir. Ini kita lihat kalimat ya, beberapa kalimat sederhana. Ini ya, kalau mau dibilang sederhana, yang ini kurang begitu sederhana. Tapi ini dari Matius 1 ayat 21, tapi ada bahasa Inggrisnya. Jadi teks Yunaninya ini yang paling atas. Tikto ini adalah kata dasarnya. Ya, kalau kita mengerti itu, kita sampai pada bentuk namanya lexical form, kata yang bentuk muncul di dalam kamus. Jadi teksetai de huion, ya, teksetai itu adalah orang ketiga, makanya she will give birth, dia akan melahirkan. De ini dan, lihat dannya itu ditaruh di tengah, lalu huion, akusatif, anak laki-laki. Makanya dalam bahasa Indonesia dia akan terjemahkan dan D-nya dipindah ke depan, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi yang saya mau tunjukkan ini adalah bentuk yang umum, karena ini adalah bentuk subjek, verb, dan objek. Jadi satu hal juga begini, di bahasa Yunani, setiap kata kerja itu sudah mengandung subjek. Jadi subjek subjek itu dempet dengan kata kerja. Makanya tadi telo orang pertama, I want. Orang kedua, teles, you want. Tele, he, she, it wants. Yang ini ya. Nah, jadi nggak perlu ada lagi sebenarnya kata ego, walaupun bisa dikasih. Tapi kalau kata telo aja sendiri sudah punya kata kerja, kata subjeknya. Teles juga punya subjeknya. Tele juga sudah ada subjeknya. Ya, itu yang berbuat beda. Jadi, tapi dalam bahasa Yunani memang kalau Indonesia itu SPOK, maka Yunani sebenarnya PSOK. Jadi dia selalu mulai dengan verb-nya dulu, baru kemudian subjek, baru objek. Ya, itu agak sedikit berbeda. Jadi verb dulu. Cuman karena ini verb dan subjeknya itu gabung, maka kelihatan cuma satu kata. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. D itu biasa kita pindahkan dan.
Kai itu artinya dan juga. Kale says, ini orang kedua. Kalau tadi lihat says ya, ace, ini ace itu adalah ciri orang kedua tunggal. Engkau akan memberi nama, ini akusatif lagi. Jadi ini adalah verbnya, subjeknya, akusatifnya, namanya Yesus. Nah, ini agak unik karena dia subjeknya dimunculkan. Dia, karena ini gar ini adalah because, karena dia, so say, will save, akan menyelamatkan laon. Ini akusatif lagi, objek lagi. Dalam bahasa Yunani, yang susunan kalimat yang umum itu adalah dimulai dengan verb, lalu subjek, lalu objek, lalu ada namanya modifier atau keterangan. Atau dalam bahasa Indonesia berarti predikat, subjek, objek, keterangan. Ya. Hanya dalam bahasa Yunani itu dua ini collab jadi satu. Ya, jadi satu. Jadi nggak kelihatan. Kalimat yang terakhir tadi, autos, sosei. Autos ini adalah subjek sebenarnya. Nah, subjeknya kok di depan? Bukan sesudah itu, bisa saja ada maksud khusus ketika subjek dipindahkan. Ya. Demikian juga kata-kata lain juga bisa dipindahkan. Kita lihat kalimat yang kedua. Jadi kalimat pertama ini cukup standar. Kalimat kedua ini lebih jelas. Ada sukarelawan yang mau tolong baca untuk kita? Kalimat pertama. NRK and hologos. Oke. NRK and hologos. Terima kasih. Hologos ini adalah subjek. Ini adalah verbnya. Jadi ini pola umum, verb dulu baru subjek. Pada mulanya, in the beginning was the word. Pada mulanya, kalau bahasa Indonesia kan, pada mulanya firman adalah firman. Indonesia punya kemampuan juga untuk membalik, walaupun umumnya subjek predikat dulu. Nah perhatikan di kalimat kedua, subjeknya udah dipindahkan ke depan, hologos n. Kalau tadi n hologos, sekarang hologos n. Hologos n prostonteon. Firman itu adalah bersama Allah. Lihat kalimat ketiga, yang Allah ini dipindahkan lagi ke depan. Theos, hen, hologos. Tapi theos di sini, ini hologos ini juga subjek, ya, bisa di belakang. Firman itu adalah Allah. Jadi fleksibel. Normalnya di belakang subjeknya, bisa dipindahkan ke depan, bisa di belakang dengan sebuah bentuk yang namanya predikat nominatif. Kalimat ini juga jelas. Hotheos agape estin. Ini kata kerjanya nih, tapi kata kerjanya ditaruh di belakang. Yang harusnya semua ini harusnya di belakang kata kerja, tapi ada fleksibilitas. Ya. Hotheos ini tetap subjek karena dibentuknya nominatif. Tadi ingat yang kata kerja ini os, yang ada os ini adalah di depan. Maka theos ini dia tetap sebagai subjek, kebetulan ditaruh di depan. Lalu kata kerja ini agape. Yang terakhir adalah theos di depan, hotheos, hos estin. Allah adalah terang. God light is. Kalau urutannya tuh God light is. Tapi terjemahannya bahasa Indonesia nggak bisa. Allah terang adalah. Kita harus ganti jadi Allah adalah terang. Ya. Demikian juga Scotia, darkness, kegelapan, and auto in him, no estin is at all. Jadi kegelapan di dalam dia tidak ada at all sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Jadi saya mau tunjukkan, tapi teman yang tadi satu sudah menangkap. Memang kita bahasa Yunani punya fleksibilitas yang luar biasa, tapi ada tekanannya, ada maksudnya. Kalau tadi lihat NRK and hologos, pada mulanya adalah firman. Lalu firmannya dipindah ke depan, karena firman di situ sudah jadi kata yang memberi tanda, ini topiknya sekarang firman, makanya dipindah ke depan. Kalimat ketiga, bukan firman lagi yang menjadi topik, tapi theos yang jadi topik. Allah itu yang bukan jadi topik, malah jadi penekanan, makanya Allah ditaruh di depan. Maka kalimat ketiga tadi, firman itu adalah Allah. Tekanannya apa? Allah. Cuma bahasa Indonesia kan pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Harusnya Allah adalah firman itu, gitu.
Jadi ada tekanan di pada Allah yang kuat, seperti halnya pisang goreng, saya suka. Tapi itu, saya bilang dalam terjemahan kadang-kadang nggak enak bacanya, kalau terlalu banyak dibalik-balik begitu, kecuali dalam puisi. Ya, sehingga akhirnya komprominya adalah firman itu adalah Allah. Seolah-olah tekanannya di firman, tapi sebenarnya tekanannya adalah di Allahnya. Makanya Allahnya itu dipindah ke depan. Nah, itu yang kadang-kadang ketika kita mempelajari bahasa Yunani, lalu misalnya kita berkhotbah, saya dorong mahasiswa saya paling tidak, pertama kalau bisa coba cek teks bahasa Yunani, bisa pakai alat bantu, atau paling tidak kalau kita sudah persiapan khotbah, sebelum kita khotbah, kita bisa cek dulu bahasa Yunaninya untuk mempertajam apakah poin yang dimaksudkan oleh si penulis, tekanan yang dimaksudkan oleh penulis itu kita dapat nggak dari teks itu. Dan itu bisa kita lihat dari ketika kita memperhatikan, mencek ke bahasa Yunani. Demikian Pak Johan dari saya, bahannya ini. Kalau ada pertanyaan lagi, kita bisa jawab. Ada yang bertanya, versi Alkitab bahasa Yunani apa yang diajarkan di STT Amanat Agung? Ya, terima kasih Pak Johan. Dalam dunia, di website, di internet itu banyak Alkitab Yunani yang gratis. Ya. Tapi kalau kita ingin masuk dalam dunia akademik, ada 2 Alkitab, sekarang bisa dikatakan 3 lah, tapi 2 itu yang cukup standar ya. Saya biasanya mengenalkan Nestle Aland, disingkat NA, yang terbaru itu 28. Jadi teks-teks yang kita pelajari, seperti kemarin di ujian Yunani 2 itu, ada mahasiswa mengusulkan, Pak, daripada kita bikin terjemahan, kita terjemahan teks saja. Jadi saya ingat saya ambil dari Matius 1, dari Lukas 1, satu teks itu kira-kira 5 ayat, mereka persiapan, saya kasih soal dari teks itu, dan itu biasa teks yang saya pakai NA28 yang ini. Atau kalau misalnya bahasa Indonesia itu kita punya Alkitab Yunani Indonesia terbitan LAI, itu adalah teks dari yang namanya United Bible Societies edisi keempat, UBS keempat. Yang terbaru memang 5. Tapi 4 sudah cukup memadai, khususnya sampai surat Paulus. Kalau kita sudah bicara surat umum, edisi kelima itu ada beberapa perubahan yang berbeda dari edisi keempat. Sama seperti NA28, ada perbedaan dengan NA27. Jadi kalau kita nggak sampai ke sana, sebenarnya masih aman. Begitu. Baik, terima kasih Pak Jolly. Jadi terutama NE28 dan UBS 4 ya. Ya. 4 atau 5. Ya, 4 atau 5. Oke. Pertanyaan yang lain, Pak, apa pentingnya mempelajari bahasa Yunani lengkap secara keseluruhan? Padahal setiap khotbah yang saya dengar hanya menerjemahkan satu kata utama saja. Mohon penjelasannya. Contoh simpel gini, kita punya kesulitan bahasa Inggris. Ya, namanya kita bukan bahasa asing. Teman-teman ingat waktu dulu belajar bahasa Inggris dengan banyak membuka kamus, dengan kalau kita sudah makin lancar, lebih jarang membuka kamus, pasti touch-nya beda waktu kita baca teks itu. Jadi kenapa kita perlu baca lengkap? Supaya kita itu bisa internalisasi. Ini bahasa Indonesia sebenarnya sebuah skill. Jadi kita bukan know about language, tapi we acquire. Kita mendapatkan, menjadikan bahasa itu jadi kayak bahasa kita. Jadi seperti kita baca teks koran bahasa Indonesia, atau Alkitab bahasa Indonesia, demikian kita bisa belajar baca Alkitab bahasa Yunani. Yaitu yang sebenarnya yang jadi tujuan. Nah, di khotbah itu mungkin dia hanya satu kata. Saya nggak tahu. Bisa jadi begini. Memang kita juga nggak mau pengkhotbah itu terlalu masuk dengan bahasa Yunani di mimbar. Ada satu lagi joke. Ya. Katanya Greek is like an underwear, pakaian dalam. You wear it, but you don't show it. Kamu pakai pakaian dalam, tapi kamu nggak usah menunjukkan kamu pakai pakaian dalam begitu. Tapi kamu dengan pemahamanmu, kamu udah dapat arti teksnya. Waktu kamu jelaskan, sesimpelnya kamu bisa jelaskan supaya jemaat bisa mengerti. Saya pribadi nggak suka menggunakan bahasa Yunani di mimbar, karena saya tahu jemaat nggak ngerti, gitu. Jadi buat apa saya ngomong? Kecuali itu sangat terpaksa, atau misalnya saya khotbah di chapel di kampus, kadang-kadang untuk memperjelas message-nya. Tapi kalau khotbah sebenarnya, jangan sampai bahasa Yunani itu kayak menakuti jemaat gitu, atau membuat kita kesannya very smart. Kita pakai bahasa Yunani, tapi
manfaatnya nggak terlalu. Buat saya yang penting kita kuasai bahasanya, kita tangkap pesan kitab sucinya, dan kita bisa jelaskan dengan simple, dengan setia kepada jemaat, itu lebih penting daripada menggunakan kosakata itu. Begitu Pak John. Baik, pertanyaan berikutnya Pak John Lee, terkadang ada pengkhotbah yang suka menyebutkan dua kata Yunani yang berbeda, tapi artinya sama ya, seperti misal agape dan eros, yang sama-sama artinya kasih ya. Nah, untuk mempelajari dua kata Yunani yang mempunyai arti sama tapi punya pengertian yang berbeda itu bagaimana caranya, Pak? Terus terang, banyak di masa lalu itu orang itu senang sekali dengan studi kata, word study. Sampai begitu banyaknya, sampai ada seorang D.A. Carson menulis buku mengenai exegetical fallacies, kesalahan dalam eksegesis. Ada beberapa kesalahan dalam eksegesis yang dilakukan, salah satunya adalah word study. Jadi, word study, studi kata itu terlalu dieksploitasi, eros, agape, philea, itu ya. Saya agak, sekarang orang udah melihat begini, itu eksploitasi, kita harus lihat sih, saya nggak bisa kasih komentar terlalu banyak, karena saya nggak dengar langsung apa maksudnya. Tapi saya mau katakan begini, sebenarnya bahasa itu, satu kata itu hanya bisa diartikan ketika dia dalam konteks, nggak boleh dicabut keluar dari konteks. Jadi, satu kata, misalnya kata mahkota, kita akan mengenakan mahkota, kita akan makan mahkota dewa, sama-sama mahkota, tapi kalau kamu cabut, artinya udah beda. Mahkota dewa itu buah, mengenakan itu mahkota. Jadi kalau kita cabut artinya, lalu kita lepas dari kalimat itu agak harus hati-hati. Ya, jadi saya bukan orang yang, kalau kita mau bicara agape, kita mau bicara makna sebuah kata, kembalikan ke kalimatnya, kembalikan ke paragrafnya, kembalikan ke teksnya, lalu apa artinya? Itu yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Thank you, Pak. Berikutnya, Pak, ada yang bertanya, berapa idealnya, berapa SKS idealnya untuk penguasaan bahasa Yunani bagi seorang mahasiswa supaya bisa menguasai dengan cukup baik? Idealnya itu dulu satu sekolah di Amerika itu bahasa Yunaninya 4 tahun. 4 kali 6, 24 SKS. Itu ideal banget itu. Tiap tahun di drill. Kemarin Pak Arman, salah satu dosen kita juga cerita, kalau dulu tuh 4 tahun itu Yunani terus gitu. Tapi dengan perkembangan sekarang itu udah sulit. Ya, kita harus juga bikin terobosan-terobosan. Di STT Amanah Agung tuh kita biasa Yunani itu 2 semester, masing-masing 3 SKS, jadi 6. Itu sebenarnya kategorinya baru Yunani dasar. Biasanya harus nanti dilatih lagi di kelas tafsir. Jadi di bahasa Amanah Agung tuh kelas tafsir PB, Perjanjian Baru itu pasti akan terus diperkuat dengan latihan-latihan menerjemahkan bahasa Yunani. Dengan kurikulum baru itu kita buat inovasi, di mana ada sebagian prodi yang 3 SKS, tapi kemudian ditunjang oleh alat bantu. Kita akan latih dengan berapa supporting material supaya dia tetap bisa. Itu Pak Johan. Oke, makasih. Berikutnya kembali ke masalah agak teknis ya, tentang huruf upsilon nih, ada yang tertarik. Jika upsilon berada di antara 2 huruf mati, maka upsilon akan ditransliterasikan jadi Y ya. Contohnya kurios jadi curious begitu, atau musteria jadi mysteria. Saya pernah mendengar pronunciation Erasmian bahwa di sebagian kata upsilon ini tetap dibaca U, tapi di sebagian kata lainnya tetap jadi dibaca Y atau I. Pertanyaan saya, bagaimana cara membaca upsilon yang transliterasinya Y ini? Apakah tetap diucapkan kurios atau kyrios, musteria atau misteria? Itu. Ini saudara atau saudari yang bertanya ini sebenarnya sudah over kualifikasi nih Pak untuk ikut tryout lectures. Ini udah bisa ngajar ini kayaknya ya. Mungkin tidak sudah mendalami nih ya. Iya, udah bisa. Tapi begini, sulitnya dengan bahasa membaca itu begini. Ini kan bahasa ini udah kalau the language of the dead people. Orang-orang yang pernah mengucapkannya udah mati semua. Karena bahasa Yunani Koine ini berakhir kira-kira tahun 300-an. Sejak tahun 300-an, itu berubah menjadi Yunani yang disebut Yunani Byzantium. Sampai 1500, bahkan 1500 sampai sekarang udah jadi Yunani modern. Jadi kita udah ketinggalan 2 gap. Jadi memang para ahli ini memperdebatkan bagaimana cara membaca. Dan siapa yang benar, menurut saya tuh sulit.
Ya, karena orang yang pernah membaca dengan benar sudah mati, kita nggak bisa konsultasi lagi begitu. Ya, nah memang umumnya standar yang dipakai itu adalah Erasmus, seorang scholar dari Belanda. Tapi sebenarnya itu pun dikritik. Saya barusan mendengar satu video seorang scholar dari Australia, di mana Erasmian itu punya beberapa kesalahan yang memang jelas salah. Sehingga dia menggunakan sebenarnya ada seorang seperti Randall Booth, mungkin Pak Johan pernah dengar, yang mempraktekkan Greek as a living language. Jadi dia benar-benar hidup, ketemu. Kalau tadi Tika udah memulai nih ngobrol dengan temannya pakai bahasa Yunani. Ini benar-benar kamu duduk, ada teman saya ikut kursus kuliah seminggu berapa hari ngomongnya bahasa Yunani, gitu. Jadi ada beberapa stream sih. Tapi Erasmian itu ditemukan memang ada beberapa policies juga di situ, ya. Yang penting begini, belajarlah dekat dengan yang namanya koine, ya, ini dengan koine. Ya, jadi mungkin saya nggak bahas secara detail juga sih, Pak. Ya. Oke, Pak. Thank you. Ada pertanyaan, apakah setiap kata yang ditempatkan di awal kalimat itu pasti ingin ditekankan oleh penulis, seperti contoh kata theos tadi? Nah, untuk itu, saudara harus ikut mata kuliah discourse grammar. Ya, jadi memang itu yang diklarifikasi. Jadi waktu saya studi S3 itu yang diklarifikasi. Begini, umumnya bahasa, kalau kata itu taruh di depan, pasti emphasis, penekanan. Bahasa Inggris juga begitu. Pisang goreng saya suka, itu selalu emphasis. Tapi sebenarnya ada dua tipe di sana, bukan hanya semua emphasis. Ada satu tadi kodenya adalah TP, ada topical frame. Jadi bisa jadi itu bukan emphasis, tapi hanya topik gitu. Ya, jadi nggak semua yang di depan itu sekarang kalau dalam ilmu discourse itu, discourse grammar, tidak semua yang di depan itu pasti ditekankan. Ya, harus hati-hati. Memang ditekankan, sederhananya begini, dia ditekankan kalau konsep itu adalah sesuatu yang baru. Jadi dalam kalimat sebelumnya atau bahan-bahan sebelumnya, kata theos itu, konsep itu nggak pernah terlalu muncul sebagai sebuah konsep, dia biasanya ditekankan. Tapi kalau konsep itu sudah seperti tadi, NRK, hologos. Hologos kan dimajukan ke depan. Tapi hologos itu bukan ditekankan, karena hologos sudah disebut sebelumnya. Jadi di discourse ini dibuat pembedaan yang lebih spesifik. Untuk mengetahui sebenarnya maksud pengarang ini mau menekankan nggak kata itu penting. Ya, baik. Makasih, Pak. Dua pertanyaan lagi ya, Pak. Oh, ya. Yang satu yang lebih ringan mungkin, kenapa huruf S, sigma, mempunyai dua bentuk ya dalam bahasa Yunani, ada end form tadi. Apakah ada fungsi tertentu? Fungsi tertentu sih tidak, Pak. Dia cuma memang muncul aja di akhiran. Sebenarnya ini agak tipikal, kalau kita belajar bahasa Ibrani, ada 5 huruf yang disebut dengan final form. Yang kalau bentuknya di akhir berbeda sedikit dengan yang bentuknya di tengah atau di depan. Jadi kelihatannya ini fenomena bahasa kuno, ya, yang mungkin di modern udah kehilangan, tapi itu fenomena bahasa kuno. Oke. Terakhir, Pak, terjemahan Alkitab sekarang ada banyak sekali dan setiap terjemahan memiliki keterbatasannya. Namun beberapa terjemahan memiliki pengertian yang terlihat berbeda. Contohnya yang saya penasaran, istilah Lucifer. Lucifer muncul hanya di terjemahan King James Version di Yesaya 14 ayat 12. Terjemahan yang lain memberi istilah bintang timur atau morning star yang juga muncul di Wahyu 22 ayat 16. Karena perbedaan terjemahan, menurut saya istilah ini menjadi rancu di kalangan umat percaya. Banyak yang bicarakan Lucifer sebagai raja iblis atau malaikat puji-pujian. Pernah melihat Lucifer ataupun menjadi pengikutnya. Bagaimana pendapat Pak dosen mengenai penerjemahan-terjemahan yang berbeda itu? Terjemahan berbeda, kadang-kadang bisa karena teks yang berbeda. Kemarin saya ditanya juga tentang di Kejadian, itu berbeda karena kalau ini konteks perjanjian lama ya, teks Ibrani beda dengan teks Latin, beda dengan teks Pentateuch Samaria. Jadi akhirnya kadang-kadang kita bisa menemukan kalau kita bandingkan terjemahan Inggris A, Inggris B, Inggris C bisa berbeda karena mereka kan di dalam tekstual, dalam penelitian teks itu mereka harus memilih
menurut mereka teks varian mana yang lebih sesuai dengan yang asli. Kadang-kadang satu tim terjemahan satu dengan yang lain bisa hasilnya berbeda, totally berbeda. Jadi kita bingung ini sebenarnya yang mana gitu. Ya itu karena ada latar belakang dan memang nggak bisa diselesaikan karena teks asli kita kan sudah hilang. Jadi kita hanya berusaha mendekati sedekat-dekatnya ya dengan prinsip yang bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, Lucifer itu memang muncul hanya di King James. Tapi kita harus ingat gini, sebenarnya King James ini agak sedikit King James ini memang dihargai karena bisa dibilang terjemahannya sangat awal dari bahasa Inggris. Tapi teks Yunani yang digunakan untuk menerjemahkan King James pada masa ini sudah dikenali bahwa teks itu kualitasnya kurang baik. Kurang baik dalam arti apa? Teks itu usianya sangat muda. Waktu itu belum ditemukan tuh teks yang lebih kuno. Sekarang sudah ditemukan teks yang usianya tahun 200, tahun 250, tahun 300, yang isinya tuh beda dengan King James itu mungkin tahun udah 1000-an. Ya. Jadi memang teks King James ini perlu kita hati-hati menggunakannya karena secara studi yang belakangan itu karena teks yang dia pakai untuk menerjemahkan Inggris itu teks ini usianya udah muda. Artinya kan begini, dia udah hasil dari beberapa puluh kali penyalinan. Sementara sekarang orang menemukan teks yang usia tahun 200 ditulisnya yang mungkin penyalinannya baru 2-3 kali. Nah, secara prinsip yang penyalinannya baru sedikit itu harusnya lebih bisa dipercaya daripada sudah disalin 20 kali. Karena tiap disalin itu bisa terjadi adaptasi dan macam-macam. Ya. Jadi memang dalam teks kalau perhatikan bahasa Inggris yang selain King James kelihatannya udah nggak pakai Lucifer. Ya, itu adalah penemuan dari King James yang mungkin sekarang udah nggak pas lagi sih untuk digunakan. Oke Pak, terima kasih penjelasannya. Jadi memang perlu memperhatikan sumber original yang untuk menerjemahkan teks itu juga ya, untuk melihat reliability sebuah teks. Ya, karena kita sudah lewat waktunya sedikit, kita akhiri saja ya acara malam hari ini. Terima kasih Pak John Lee untuk membimbing tryout lecture bahasa Yunani malam hari ini ya. Dan juga terima kasih sekali kepada saudara-saudara semua yang sudah ikut untuk tryout lecture malam ini. Sekali lagi memang tentu bahasa Indonesia Yunani itu begitu luas dan dalam, tidak mungkinlah kita bisa punya gambaran yang utuh dah hanya dalam waktu 1 jam sekian begitu. Jadi ini hanya sekedar memberi satu sensasi belajar bahasa Yunani. Dan tentu kami mendorong jika memang saudara ada kerinduan untuk sekolah teologi, baik untuk yang level awal maupun yang studi lanjut untuk magister, silakan saudara mempertimbangkan untuk bisa juga mendaftar di STT Amanat Agung. Baik, kita akan tutup malam hari ini. Boleh Pak John Lee pimpin doa, Pak? Mari kita berdoa. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu malam ini yang singkat, tapi kami boleh semua disegarkan bagaimana kami juga penting untuk belajar bahasa Yunani, untuk bisa memahami firman Tuhan, lebih dekat kepada firman itu. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, tolong juga teman-teman yang menghadiri trial lecture malam ini, dalam perjalanan kami, tahap-tahapan kami terus boleh menggumuli ini, mengembangkan diri, sehingga kami boleh terus mendalami firman Tuhan dengan lebih baik. Berkati waktu kami selanjutnya Tuhan, berkati juga keadaan kami di Jakarta malam ini yang juga cuacanya kurang baik, mohon Tuhan juga yang menolong. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.